Jualan hobi itu susah, apalagi kalau misalnya jualan hobi yang berhubungan dengan ikan. Wah, kalau Rio Gandhi di challenge seperti ini, otomatis Rio Gandhi pasti akan menerima challenge ini. Jadi, baru-baru ini, sebenarnya nggak baru-baru ini sih, sudah cukup lama ya, bisa dibilang tahun lalu, ada salah satu klien gua yang mau untuk tokonya gua handle, dan dia jualan itu di kategori hobi. Nah, kalau ngomongin kategori hobi kan agak umum ya, dan dia sebut, hobi ini berhubungan dengan ikan. Jadi klien gue ngomong, Rio pernah handle toko hobi khususnya ikan tidak? Jawaban dari gue tentu saja jujur ya, gue jawab belum pernah. Tapi karena gue penasaran pengen nyoba gimana caranya jualan di kategori hobi, ya udah langsung gue gasin aja. Maret 2023, toko ini mendapatkan omset di 68 juta dengan 318 pesanan. Nah, lebih tepatnya kapan toko ini menjadi klien gue, jujur gue lupa banget. Tapi yang pasti pertengahan sebelum tahun 2023. Tentu saja ada challenge tersendiri untuk gua karena gua harus memahami toko hobi ikan ini. Tapi bukan jualan ikan ya, lebih tepatnya kebutuhan untuk ikan. Jadi buat teman di sini yang jualan di kategori hobi, mungkin ini bisa menjadi salah satu bentuk supaya kalian tuh lebih semangat dan mengetahui apa yang gua lakukan supaya gua bisa ningkatin toko yang di kategori hobi khususnya ikan ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like video ini. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan yang menarik ini. Chapter 1, Behavior Market. Awalnya, gue tentu saja harus membaca data terlebih dahulu serta melihat kompetitor. Produk apa yang berhubungan, produk apa yang harus dinaikin untuk didongkrak untuk produk-produk lain tentunya. Namun, hal yang gue tahu adalah ketika mendapatkan customer kategori hobi begini, biasanya mereka akan loyal untuk membeli beraneka ragam produk. Yang berhubungan dengan hobi memang tidak bisa diremehkan. Ikan saja bisa dibeli mau berapapun harganya, asalkan ada duitnya ya. Karena orang yang beli ikan itu banyak, baik untuk koleksi atau untuk hobi saja. Maka gue yakin aksesoris ikan juga akan berpotensi untuk laku. Jadi setelah gue melihat tokonya, gue juga harus memahami dulu kan apa yang mereka jual. Toko klien gue ini emang kebanyakan kan jualnya tuh aksesorisnya, bukan ikannya ya. Jadi tidak ada jual ikannya sama sekali. Nah, jadi gue mempelajari tuh kompetitornya gimana, terus produk yang laku di marketing kayak gimana, terus tipikal-tipikal penamaan produknya gimana, penamaan deskripsinya gimana, foto kontennya gimana, terus membuat kontennya untuk performance produknya gimana. Sehingga gue dapat mengetahui dan gue dapat menentukan produk-produk mana yang terlebih dahulu pengen gue naikin, supaya bisa ngedongkrak produk-produk yang lain. Nah, itulah yang paling utama. Platform yang gue pakai udah pasti gue ngecek di Tokopedia, Shopee, gue lihat di Google, lihat di YouTube, dan sebagainya. Dan ini bakal ngebantu untuk analisa gue pribadi. Chapter 2, Product Knowledge. Di tahap ini, gue harus memahami product knowledge. Baik dari produk apa ini, fungsi produk ini, dan spesifikasi produk ini. Hal ini akan membantu untuk memahami target market dan juga keywords yang akan dipakai untuk kata kunci iklan dan juga SEO. Ini berlaku juga untuk kalian semua yang menjual produk apapun. Kalian harus memahami produk kalian. Jangan sampai jualan tapi nggak tahu apa gunanya. Nah, misalnya contoh untuk produk yang ini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat produk ini, kira-kira kalian bisa nebak nggak? Kira-kira ini produk apa sih? Jujur, waktu pertama kali gue lihat, gue sama sekali nggak tahu ini produk apa dan gue ngeblank. Ya, ini gue sangat-sangat jujur dan sangat-sangat fair. Dan ketika gue mempelajari, ternyata ini adalah oksigen, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini adalah batu aerator oksigen. Intinya untuk pernafasan ikan. Jadi gue harus memahami produknya, kalau nggak ya bingung kan? Memahami product knowledge ini penting banget, apalagi kalau misalnya kalian jualan aksesoris seperti ini. Nah, aksesoris dalam akuarium atau ikan itu kan ada banyak sekali ya. Jadi gue harus memahami nih masing-masing. Ini fungsinya apa, kegunaannya apa, dan rata-rata tipikal customer marketnya itu demennya yang seperti apa. Jadi gue harus mempelajari supaya gue dapat menentukan produk-produk yang harus gue paketin, atau produk-produk yang bisa gue driving ke sales, atau mungkin ditawarkan ke produk-produk tersebut ke potensial customer yang sekiranya mungkin saja ingin membeli produk tersebut. Jadi gue bisa mencoba untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk lain juga. Karena untuk produknya sendiri harganya beraneka ragam. Ada yang sampai murah banget, sampai yang mahal banget. Kita kalau ngomong murahnya itu udah bener-bener kayak di bawah 5.000 perak, teman-teman. Nah, gimana caranya gue bisa naikin yang barang-barang seperti itu? Sedangkan kan nggak mungkin gue iklanin produknya. Harganya udah terlalu murah, jadi buang-buang budget. Jadi gue harus memikirkan
caranya supaya dia tetap masih bisa laku. Jadi product knowledge itu sangat-sangat penting untuk perkembangan toko kalian. Chapter 3, metode iklan. Nah, karena toko ini gue pengen maksimalin dari segi trafficnya, maka dari itu gue juga harus mengotak-atik iklannya. Dan juga gue harus menentukan keyword-keywords yang harus gue tentukan untuk produk-produk tersebut. Dan gue juga harus memilih produk-produknya seperti apa, supaya tidak blunder dan tidak sayang uangnya yang dikeluarkan untuk ngelakuin iklan. Jadi untuk toko ini gue maksimalkan dari traffic dan perluasan pasar. Maka gue memilih untuk fokus ke iklan pencarian saja. Bisa dibilang 95% produk gue hanya fokuskan ke iklan pencarian atau kata kunci. Tentu saja gue nggak langsung iklanin banyak produk. Gue testing beberapa produk dulu. Waktu awal gue hanya fokus kurang dari 10 produk. Kalau misalnya kalian lihat respon iklannya cukup menarik bukan? Bagus banget malahan. Dan pastinya udah gue pilih sampai menemukan titik terang produk-produknya yang paling baik. Baru lama-lama produknya gue tambahin secara perlahan. Jadi sampai tahun ini 2024, toko klien gue ini sama sekali gue belum tambahin iklan yang lain-lain. 95% bahkan lebih mungkin 98% ya, itu semuanya adalah iklan pencarian yang berfokus kepada kata kunci. Jadi gue belum memakai iklan produk serupa, iklan live, iklan otomatis, belum saat ini teman-teman. Karena gue juga menyesuaikan dengan operasionalnya dia, kondisi marketnya dia, orang-orangnya. Maka dari itu gue hanya fokusnya ke iklan pencarian terlebih dahulu. Namun kalau misalnya kita memang lihat dari feedbacknya, sangat-sangat menarik, di mana iklan pencarian aja udah membawa omset dan impact sedemikian rupa. Jadi menurut gue ini udah sangat-sangat positif. Nah, gue juga akan kasih tau kalian feedbacknya apa yang telah berubah setelah toko ini sudah gue pegang kurang lebih udah hampir setahun sama gue lah teman-teman, dari tahun 2023. Jadi sudah 1 tahun berjalan dan gue happy banget karena Mei 2024 toko ini sudah hit di 350 jutaan dari tadinya cuman di 80 jutaan. Dan gue berharap toko ini cepat-cepat mencapai 400 bahkan 500 juta. Gue sangat menantikan hal tersebut. Bahkan harusnya ini bisa lebih tinggi, cuman banyak produk yang habis. Jujur gue cukup sedih karena banyak produk yang habis, padahal produk tersebut itu udah bener-bener yang bagus banget dan udah gue set up. Tapi it's okay, namanya juga jualan. Terkadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Yang penting kita bisa memaksimalkannya. Hampir di 400 juta sebulan. Dengan catatan, banyak produk yang best seller itu habis. Yang which mean, harusnya ini bisa lebih growth, lebih tinggi lagi. Jadi gue secara pribadi cukup happy banget. Basket size-nya juga bener-bener banyak banget. Gue tahu dia sampai kelabakan untuk nge-packingnya. Karena dalam satu invoice bisa ada 8 barang, 12 barang, atau bahkan tertinggi pernah di 17-18 barang. Nah ini menurut gue happy banget sebagai konsultannya dan gue juga yang mengurus tokonya. Jadi di mana toko ini dapat growth. Dan challenge sudah diterima dan challenge tersebut sudah gue lakukan dengan maksimal dan masih bisa lebih maksimal sih, gue tahu banget, tapi intinya challenge tersebut sudah berhasil gue laksanakan dan gue berhasil untuk men-challenge diri gue untuk menaikkan toko kategori hobi yang berhubungan dengan ikan. Jadi it's a honor for Rio Gandhi untuk bisa membantu UMKM di Indonesia. So teman-teman, buat teman di sini jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan buat teman di sini jangan lupa untuk berikan pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya, atau mungkin kalian ada sesuatu yang kayaknya keluh kesah kalian boleh tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya gue bisa buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian, pasti akan gue buatin. Dan sekali lagi, good luck untuk toko-toko klien gue. Semoga semakin berkembang. Dan untuk kalian semua juga yang berjualan di marketplace, semoga kalian juga semakin berkembang. Jangan putus asa dan tetap semangat. Sekali lagi cuma terima kasih buat teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue, baik face to face online atau offline meeting, atau mungkin tokonya pengen gue handle, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Namun, nomor tersebut hanya untuk pertanyaan jasa gue aja teman-teman ya, bukan pertanyaan lain, karena yang balas itu admin gue. Dan mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang di WA itu lama dibalasnya, karena ya masuk cukup banyak teman-teman, jadi mohon bersabar ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih, Rio Gandhi, peace out.